Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoin Anak Qasim Yusuf. Saya ingin sharing kepada teman-teman bahwa waktu saya kuliah dari semester 1 sampai semester selesai sampai wisuda, saya tinggal di Masjid Fatullah UIN Sari Bidotolo Jakarta. Guru saya ketua DKM waktu itu adalah Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Sekretarisnya adalah sekarang jadi Profesor Asep Sarifuddin ya, Pak Asep Sukarja. Beliau dulu sekretaris DKM, jadi ketua DKM adalah Prof Nazar. Dan di antara pengurus masjid atau pegawai masjid yang jadi mahasiswa adalah saya. Dan saya SOP saya tiap hari adalah ya nyapu, ngepel, bersihkan WC dan sebagainya. Tapi jauh sebelum saya diterima sebagai marbot, saya adalah mahasiswa yang nggak punya tempat tinggal, sehingga saya setiap malam menggelar sarung dan tidur di antara klinik dan masjid jam 11 sampai jam 3 setiap hari, dan itu kurang lebih berdurasi selama lebih dari 3 bulan. Walaupun sudah ditegur oleh pengurus masjid, tapi tetap saja saya masih di sana. Dan apa yang terjadi, efek dari tidur di atas sarung lembab di lantai masjid itu, di luar ya, bukan di luar masjid itu, paru-paru saya kena. Jadi semester 1 lebih mau kedua itu saya harus diminta pulang oleh dokter klinik IAIN itu, karena saya punya paru-paru basah, kalau batuk ada darah, keluar darah segar. Dan karena katanya menular, saya diminta suruh pulang kampung. Mendengar kata-kata pulang kampung, ya saya bahasa Indianya tuh ya merebes mili ya, sedih, nangis. Karena mimpi saya kan memang kuliah, tapi harus gagal gara-gara masalah penyakit. Dan penyakitnya bukan penyakit turunan, tapi penyakit yang saya buat sendiri gara-gara tidur di emperan masjid. Kenapa? Mungkin sahabat nanya kenapa saya harus tinggal di masjid. Karena orang tua saya tidak mampu membiayai kuliah saya, dan saya kuliah sendiri ke Jakarta, sehingga nggak punya uang untuk bayar kos-kosan. Masjidlah tempat menampung saya. Nah, di Masjid Fatullah awal-awal itu saya nggak boleh orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Nah, penyakit itu atau batuk berdarah itu ya saya alami cukup lama ya, dan membuat sedih. Jadi penyakit itu kan kadang-kadang sistem saraf kita jadi sedih, terbawa suasana sedih ya. Dan apa yang saya lakukan? Saya melakukan satu refleksi, terapi, dan juga afirmasi diri untuk penyakit saya. Jadi saya menterapi diri saya sendiri selama kurang lebih 21 hari tanpa putus, dengan latihan-latihan yang sekarang dibukukan, dilatihkan, bernama Seven Awareness. Dan ternyata ilmu yang saya sharingkan kepada teman-teman melalui pelatihan 2 hari Seven Awareness secara offline ini, ada gerakannya, ada ucapannya, ada digabung antara gerakan, ucapan, dan keyakinan tuh digabung. Dan kita mesti melakukannya selama 21 hari tanpa putus. Jadi kalian atau sahabat-sahabat ya yang menyimak video ini dan mungkin sedang mencari solusi atau jawaban dari keadaan sekarang, apakah itu sudah didiagnosa penyakitnya tertentu ya, maka jangan sedih dulu. Mungkin ini salah satu wasilah bagaimana Allah bisa memberikan cara dengan melalui satu sesi yang namanya Seven Awareness Training. Teman-teman nanti ikut tanggal 29, 30, dan betul-betul self awareness, sadar sebetul-betulnya bahwa saya mau sembuh gitu. Ya kan, belum lama ada peserta itu yang dia mau sujud itu nggak bisa, kepala nempel ke sajadah. Kenapa? Karena dia kena vertigo yang sangat ekstrim. Biasanya kata dia kalau sudah minum obat vertigo yang paling mahal itu, dia bisa sujud atau bisa sujud walaupun tetap nggak nempel. Nah, dia ikut pelatihan waktu itu Seven Awareness online pelatihannya, dan alhamdulillah ibu ini di IPB dia bisa sujud menempel sajadah. Dan yang luar biasa, dia tidak lagi tergantung dengan obat-obatan vertigo yang disarankan oleh ya para dokter. Sampai sekarang ya saya juga beruntung, bersyukur. Dia juga mengatakan, kok bisa ya coach? Ya insya Allah ya, kalau kita mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, hampir nggak ada yang mustahil gitu ya. Kemudian ada juga kepala sekolah yang namanya
Pak Nasihun di Al-Azhar yang dia ternyata punya penyakit kencing batu dan dia harus beroperasi, sementara keuangannya dia nggak ada, sehingga dia harus melakukan satu terapi melalui Seven Awareness. Selama 21 hari dia belajar bagaimana mengeluarkan batu tersebut dari penyakitnya itu. Ya, Allah memang maha baik, ngasih rezeki melalui penyakitnya dihilangkan. Dia sampai sekarang sudah sehat walafiat. Sekarang beliau adalah kepala SMP Al-Azhar 25 Serpong. Jadi bisa ditanya langsung, cross check langsung kepada Pak Nasihun ya. Orang ini masih sehat walafiat dan sekarang jadi kepala sekolah. Saya mengenalnya ketika beliau jadi guru Al-Azhar Bintaro waktu itu. Kemudian ada juga teman yang dia kayak pengapuran gini, tangannya tuh kayak sulit digerakkan. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah bisa gerak tanpa sakit. Nah, buat teman-teman yang juga punya penyakit yang sifatnya dalam kayak seperti mungkin kayak hipertensi dan sebagainya, jantung dan sebagainya, ya kalau solusinya selama ini adalah harus selalu obat atau menghindari tertentu, ya maka cobalah bergabung di Seven Awareness dan selamat mempraktekkan. Semoga ini menjadi rezeki buat teman-teman belajar ya, karena buat saya sukses adalah hak saya, sehat juga hak saya. Jadi sehat juga hak bapak dan hak ibu juga. Ya, sukses juga hak ibu dan bapak, karena hak maka raihlah gitu. Raihlah dengan sungguh-sungguh, raihlah dengan ilmu, raihlah dengan hikmah. Ya, bagaimana caranya bergabung di Seven Awareness yang 2 hari itu. Sudah puluhan ya, mungkin kalau kita data khusus di bidang kesehatan banyak. Di Hong Kong juga banyak juga beberapa dari mereka sharing ya masalah penyakit dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai berdampak kepada rumah tangga, penyakitnya ini akhirnya anaknya mandul atau dia mandul. Ya kata dia bilang nggak mungkin, sudah nggak mungkin, dokter juga bilang. Tapi alhamdulillah sekarang jadi mungkin ya, sangat mungkin. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya, catat tanggalnya, harinya Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu tanggal 29, tanggal 30 Juni 2024, alamatnya di Nakoi Center Serpong. Jadi klik aja Nakoi Point Center. Nah itu di map, nah itu jaraknya ke situ. Kita ada aulanya, kita bisa belajar langsung. Saya dan tim akan sharing. Saya tim dan alumni yang mengamalkan, mempraktekkan akan sharing ke teman-teman bagaimana. Contoh, satu lagi, ada seorang pengusaha bernama Pak Samsudin Dakman. Beliau ini adalah pengusaha di bidang fashion, kayak baju gini ya, kayak jas. Nah dia problemnya itu kalau duduk lama kayak zikir gitu, kalau bangun tuh nggak bisa. Jadi kayak harus dipapah gitu, ya, semutan lah. Nah, alhamdulillah sekarang dia sehat walafiat. Kata dia salah satu momen yang membuat dia malu adalah kalau sholat Jumat. Karena sholat Jumat dia duduknya lama, pas bangun tuh dipapa oleh yang sebelahnya gitu. Sekarang dia bangun sendiri, usia sudah ikut pelatihan Seven Awareness sudah hampir 15 tahun lalu. Sekarang malah semakin muda, semakin fresh ya, semakin sehat maksudnya. Anak-anaknya juga ikut Seven Awareness. Jadi buat saya, kalau Anda sekarang sedang sakit, jangan hanya sendiri. Ini catatannya. Jangan hanya, kalau bisa ajak pasangan Anda. Ya, kalau Anda bapak, maka Anda ajak ibu atau istri Anda. Kalau Anda istri yang sakit, maka ajak suami Anda. Karena ini momentum yang harus dapat dua-duanya. Kalau dua-duanya ikut Seven Awareness, maka hasilnya jauh lebih luar biasa lagi. Jadi hubungi Nakoi Center di nakoi.id atau cari aja IG-nya ya di nakoi@nakoi ya. Terima kasih ya, be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.